Alhamdulillah, aplikasinya sudah jadi ya. Ini ada penambahan fitur di kelola ujian. Di sini kita untuk di ujiannya ini sudah ada fitur penambahan pengaturan sistem ujian. Jadi nanti kalau ada ujian tengah semester atau akhir tahun ini bisa dihitung di sini teman-teman, atau diatur di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada kelola jadwal. Jadi jadwal nanti kita bisa atur, termasuk di sini ada cetak kartu juga, kita ada previewnya, kemudian kita bisa sesuaikan namanya, kita bisa update logonya, tanda tangannya, dan ini hasil dari kartu yang sudah di generate. Mungkin ini perlu pengembangan lebih lanjut. Saya di sini rencana mau menampilkan QR code ya, jadi nanti siswa bisa langsung otomatis nyeken si ujiannya di sini. Nah, untuk ngaturnya itu kita ada di menu sini ya, teman-teman. Di sini ada URL. Cuman ini belum fitur generate otomatis si QR code-nya, mungkin nanti akan saya buatkan. Kemudian yang selanjutnya di sini juga kita bisa monitoring ujian. Nah, di sini kita bisa monitoring ujian mana yang aktif. Kita tinggal diklik monitoring detail. Nah, hebatnya di sini, ini kamera-kamera ini nanti bisa muncul ya di siswa menggunakan handphone, nanti akan muncul ke sini ini untuk mendeteksi bahwa betul yang mengerjakannya itu adalah siswa tersebut. Sebenarnya ini opsional ya, tapi saya tambahkan fitur ini. Oke teman-teman, itu aja mungkin untuk fiturnya. Kemudian di sini juga ada penambahan BK ya, guru BK. Jadi nanti bisa login guru BK-nya. Kemudian di sini ada catatan pelanggaran siswanya. Ini udah powerful banget ya kalau menurut saya. Kalau misalnya kita logout di sini untuk portal ujiannya, kita tinggal ke portal ujian di sini. Nanti khusus ada di sini teman-teman. Oke, nah nanti saya akan coba cek satu ya. Saya akan coba cek satu. Kita login dulu. Saya akan coba ambil nis siswa satu orang buat sampel. Misalkan yang ini kita tinggal copy aja. Kita logout, kita masuk nanti ke fitur login ujian. Masukannya ini dengan NIS ya teman-teman, bisa nih SN juga bisa. Nah, tinggal masuk ujian. Oke, kita tunggu sejenak. Nah seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan ada soal yang aktif atau daftar ujian yang aktif, ini baru dummy contoh teman-teman. Nah ini untuk di bagian hasil saya masih belum perbaiki secara total karena ini masih kosong. Kita perlu untuk relasi database-nya ya, dan juga mengambil data nilai. Jadi yang nilai PG akan otomatis tersimpan. Kemudian yang nilai esai kita akan periksa secara manual. Oke, kita coba dengan yang lain ya. Oke, kita coba login yang kelas siswa yang lain. Kita contoh lagi. Kemudian kita paste, kita login. Nah, di sini kan ini siswa yang kedua ya, yang ini belum mengerjakan. Kalau tadi kan sudah mengerjakan. Jadi kita tinggal mulai ujian. Nah, token ini di mana? Token ini diambil dari coba saya lupa lagi nih. Coba saya logout lagi ya. Kita masuk ke admin dulu. Kita masuk ke admin, saya paste di sini dulu aja deh listnya. Nah, gitu ya. Kita masuk ke super admin. Jadi saya nggak pisah-pisahin ya, khusus dashboard admin dan lain sebagainya. Jadi saya langsung di satu super admin ini bisa mengatur semuanya biar nggak ribet gitu ya. Nah untuk pengaturan tokennya ini di sini teman-teman ya. Jadi kita bisa generate atau bisa buat ulang atau reset ya. Oke, kita copy dulu tokennya, logout lagi. Kita masuk ke dashboard ujian siswanya tadi berapa ya. Oke, saya perlu tambah lagi, simpan dulu sini. Yang ini kita coba cut. Nah, kita login sini. Oke, paste masuk, kemudian kita copy tokennya ya. Tokennya kita copy dulu. Nah, di sini masuk ujian, paste. Ini memang ada beberapa error sebagian, mungkin nanti saya harus periksa lagi ya. Never. Nah, di sini akan ada muncul mengakses kamera, teman-teman. Nah, kita tinggal nanti di siswa juga di handphone juga akan seperti ini. Kita allow, aktifkan. Nah, jadi di sini akan langsung muncul full screen ya. Ini akan langsung muncul full screen si halamannya. Jadi kalau misalnya kita coba exit, maka dia akan otomatis suruh kita masuk kembali gitu ya.
Nah, setelah itu kita pilih. Nah, ini ada beberapa fungsi yang belum saya tambahkan. Di sini ada untuk melihat waktu durasi yang tersedia. Kemudian di sini juga ada muncul kelas kelas berapa ya, kemudian mapelnya, siapa gurunya, durasi waktunya. Kemudian di sini ada tanda ya teman-teman, ada tanda semacam ya mana soal yang belum jawab dan sudah gitu. Cuman ini masih tampilannya masih belum saya kasih CSS yang benar, masih tampilannya seperti ini. Ini masih klasik. Mungkin nanti saya akan coba selesaikan ya, akan rubah. Nah, kita akan coba buka Edge browser ya. Nah, coba kita buka Edge browser. Jadi nanti sebenarnya untuk kameranya masih belum bisa kita kadang bisa kadang enggak ya. Cuma saya nggak tahu nih di mana letak yang harus kita rubah. Login ya. Oke. Nah, di sini kita coba masuk dulu ya. Kita masuk ke super admin dulu. Nah, jadi nanti di super admin kita bisa mantau ya. Nah, di monitoring sini, di bagian monitoring ujian sini ya, kita tinggal diklik aja. Kemudian di sini monitoring all. Nanti akan ada siswa yang aktif gitu ya. Nah, di sini. Nah, cuman ini kadang muncul kadang enggak. Mungkin nanti saya cari caranya kenapa dia enggak muncul gitu ya. Jadi nanti akan langsung live. Ini kameranya akan langsung otomatis terbuka gitu ya. Atau berupa screenshotan. Di sini juga di durasi waktunya juga saya masih belum sesuaikan ya teman-teman. Jadi nanti akan saya coba sesuaikan. Tapi minimal fitur-fiturnya ini sudah masuk ya. Jadi ketika beres selesaikan ya, kumpulkan. Nah, di sini langsung otomatis si mode full screen-nya langsung otomatis hilang ya. Nah, di sini sudah muncul bahwa ini sudah. Nah, di sini juga kan masih belum sesuai ya. Ya minimal sudah mantap lah ya. Nah, teman-teman, ini untuk fitur penambahannya ya. Kalau untuk fitur ujian atau guru BK ya, kita coba guru BK. Nah, jadi nanti sorry. Ini harus login dulu, teman-teman. Nah, untuk guru BK tinggal login aja dengan user dengan user guru ya. Nanti ketika kita pilih di sini user guru, kemudian kita klik masuk. Ketika sudah masuk nanti akan menampilkan dashboard untuk BK-nya. Kalau misalkan guru tersebut jadi guru BK ya. Nah, di mana? Nah, di sini. Jadi kalau misalkan guru tersebut jadi wali kelas, guru BK nanti akan muncul di sini ya. Akan muncul di sini teman-teman. Ada wali kelasnya muncul, kemudian bimbingan konselingnya juga muncul. Nah, di dashboard BK seperti ini teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Ada total pelanggaran, kemudian bulan ini belum tindak lanjuti selesai dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada catatan pelanggaran baru, kita tinggal ditambahkan. Nah, nanti teman-teman nanti di sini kelasnya kelas berapa gitu ya. Kemudian untuk namanya misalkan siapa ya. Nah, di sini juga sudah menggunakan fitur pencarian ajak ya. Jadi otomatis terdeteksi. Misalkan namanya kita sembarang aja misalkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal pelanggarannya berapa ya, tanggal berapa, jenis pelanggarannya apa, kemudian deskripsi pelanggaran, kemudian tingkat pelanggarannya ringan, sedang, berat, poinnya berapa, kemudian bukti dari tindak lanjutnya gitu ya. Nah, nanti tinggal disimpan, akan nanti masuk ke catatan pelanggaran. Di sini akan muncul ya, data-datanya semuanya akan direkap. Nah, kalau misalnya untuk fitur absensi, ya absensi seperti biasa ya teman-teman. Tinggal dipilih ada absensi untuk guru mapel, kemudian ada absensi harian untuk siswa ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau untuk gurunya cukup diklik absensi saya, misalkan ini contoh. Misalkan kalau izin ya, kalau izin diberikan keterangan ya, atau misalkan nanti saya tambahkan semacam upload file suratnya gitu ya. Nah, kalau misalkan hadir, nah nanti akan muncul seperti ini, ada muncul peringatan ya. Kalau ada lambatnya berapa, kemudian di sini kan peringatannya muncul, Anda melebihi batas toleransi keterlambatan 10 jam 34 menit. Seharusnya Anda absen jam 6.30. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi tetap akan tercatat keabsensi. Nah, ini adalah untuk absen dari masuknya. Kalau misalnya untuk pulangnya, kita tentukan bisa diaturnya di super admin. Masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa.
Kalau misalkan dia misalkan pulangnya harusnya jam 2, misalkan dia pulang jam 11, ini otomatis nggak bisa. Jadi kalau misalkan mau pulang harus ada alasannya, misalkan alasannya kenapa gitu ya. Nah kalau misalkan ini kan sudah jam pulang, ini langsung otomatis bisa gitu ya. Nah seperti ini. Nah rekapannya seperti ini. Untuk rekapan aplikasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi akan otomatis seperti ini. Nah nanti akan ada muncul juga di bagian di bagian super admin untuk rekapan dari absensinya ya. Untuk rekapan dari absensinya. Nah di mana? Nah ada di bagian sini di menu rekap absensi teman-teman ya. Nah absensi siswa. Nah di sini. Di sini akan muncul, nah persentasenya juga akan menyesuaikan, hari libur tidak akan terhitung. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa filter ya, teman-teman, di sini bisa filter kelas berapa, kemudian bisa cari juga namanya misalkan Agfal gitu ya. Nah, ini saya masih belum ditambahkan ajak ya, jadi otomatis. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa di-download seperti hal yang kita sering pakai. Bisa menggunakan Excel atau bisa berupa PDF. Nah, contoh PDF-nya seperti ini. Misalkan contoh kita download PDF-nya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini laporannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau untuk misalkan Excel ya tinggal di-download aja Excel-nya. Saya belum coba juga sih, tapi seharusnya udah bisa ya. Seharusnya udah bisa. Kita tunggu ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti mungkin saya akan memberikan beberapa fitur lagi di sini ya. Nah, di sini untuk fitur laporan absennya sudah Excel nih. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, itu aja mungkin mudah-mudahan aplikasi ini cepat beres ya. Saya nggak sabar untuk rilisnya ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.